Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan lagi tentang yang namanya pemrograman dasar. Nah, untuk kali ini kita akan fokus membahas yang namanya list. Jadi ini sebenarnya sempat disinggung ya di dua materi sebelumnya ketika kita membahas array lanjut. Jadi list ini sebenarnya mirip dengan array. Perbedaannya adalah apa? Perbedaan ukurannya bisa dinamis, bisa berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini biasanya sudah disediakan sama bahasa pemrograman. Kalau di Java namanya array list, kalau di Python namanya adalah list. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Pertama, untuk mempermudah, kita bisa coba buka wetrischool.com gitu ya. Lalu kita bisa coba belajar dari sini. Nah, jadi sekarang kebetulan aku akan coba approach yang sedikit berbeda. Jadi ketimbang memberikan slide, tapi kita akan coba membahas dari sebuah website. Kenapa? Karena nanti mungkin ketika kita kerja, itu sebenarnya kita juga kan tidak bisa bergantung dari slide. Kebanyakan malah kita cari sumber di internet. Oke, ini ada yang namanya Java ArrayList. Jadi ini Java ArrayList adalah resizable array. Jadi array yang bisa berubah-ubah ukurannya. Artinya apa? Artinya kita nggak perlu pusing. Nanti array-nya bakal kepenuhan atau isinya terlalu sedikit. Nah, ini biasanya ada dengan package Java Util. Jadi nanti ketika kita menggunakan ArrayList, harus ada import Java Util. Nah, bedanya apa sih array dan ArrayList gitu kan? Tadi ya, ukurannya sebenarnya. Kalau di array, ukurannya nggak bisa diganti. Jadi kalau sudah 100, ya sudah 100. Mau dipakai cuma 3, atau yang dipakainya ternyata adalah 200 biji, juga nggak bisa diganti, tetap gitu ya. Tetap pasti 100. Nah, terus kalau di release itu sebenarnya panjangnya bisa berubah. Nah, sintaksnya kurang lebih seperti ini. Pertama, di atas program utama, jadi di atas public class bla 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 bla, kita harus menuliskan import Java util release. Perhatikan sintaksnya ya, java.util.release. Lalu berikutnya, membuat release objeknya seperti apa dengan cara seperti ini. Ini sama seperti kita membuat array baru. Bedanya adalah di sini tidak perlu mendefinisikan ukurannya. Kenapa? Ya karena di sini kan array-nya ukurannya bisa berubah-ubah. Nah, salah satu syarat lagi menggunakan array list adalah tipe data yang di sini itu harus tipe data turunan disebutnya. Tipe data turunan tahu dari mana sih? Lihat aja. Kalau karakter depannya gede, itu berarti adalah tipe data turunan. Gimana kalau gitu mau masukin integer? Kan integer i-nya kecil, gitu kan? Int, tipe data primitif. Nah, kalau mau jadikan tipe data turunan, maka tulis saja secara default menjadi integer. I besar, lalu NTEGER, komplit. Maka itu ada jadi menjadi tipe data turunan. Nah, sekarang bagaimana menambahkan barang ke dalam array list-nya? Jadi di sini kita buat array list-nya, misalkan di sini adalah cars array list of string. Lalu untuk menambahkan maka kita tinggal bilang dot add Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Lalu berikutnya untuk menampilkan kita bisa langsung saja print cars-nya gitu ya. Nanti dia akan otomatis menampilkan setiap elemen yang ada. Bagaimana cara mengakses setiap elemen? Caranya adalah kalau kita pakai array biasa pakai kurung siku, nah array list pakainya dot get, lalu posisinya posisi ke berapa. Jadi hanya berbeda sintaks gitu ya. Terus bagaimana mengganti isi sebuah elemen? Kalau di array kita kan caranya adalah kurung siku index sama dengan nilai yang baru. Nah, kalau di sini kita pakainya dot set. Posisi indeksnya di mana, lalu nilai apa yang akan dimasukkan. Kalau ingin membuang gimana? Membuang berarti tinggal remove, lalu masukkan posisi remove-nya mau di mana. Remove 0 berarti akan membuang yang paling depan. Ada juga clear. Clear ini artinya mengosongkan semua elemen. Jadi semuanya dibuang isinya.
Kalau pengen tahu ukuran, bisa pakai dot size untuk mengerti ukurannya. Nah, ini contohnya dari array list gitu ya. Dan kita bisa akses tiap elemennya menggunakan for looping. Jadi sebenarnya array dan array list ini sama gitu. Bedanya cuman kalau array list ini lebih dinamis gitu kan. Dan cara pakainya menurut aku pribadi juga lebih enak. Kita juga bisa pakai for each gitu ya. Selain dari for, kita bisa for each. Jadi for each itu artinya setiap elemen yang ada dari cars. Kita namai dengan I dan I itu akan diproses. Nah, ini yang tadi aku bilang di awal-awal gitu ya. Kalau mungkin tipe-tipe primitif, gimana caranya dipakai di release? Maka kita harus mengubah menjadi tipe data turunan. Jadi kalau int jadi integer seperti ini, boolean jadi boolean dengan B besar, gitu kan. Lalu char jadi karakter, C-nya besar, dan double jadi double tapi dengan D yang besar. Seperti itu. Nah, release juga enaknya adalah kita bisa sorting secara otomatis. Jadi kita tidak perlu tuh melakukan sorting manual. Caranya gimana? Caranya tinggal dot sort. Dia akan otomatis terurut. Sebenarnya, kan sorting itu tidak selamanya harus secara alfabetis, dari kecil ke besar. Kadang-kadang mungkin kita pengennya kebalik, dan seterusnya. Itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi mungkin dengan sintaks yang lebih kompleks. Nah, untuk pemrograman dasar, kita tidak fokus di sana. Kita fokusnya sorting yang umum dulu saja. Ini contoh untuk sorting kumpulan integer. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tertarik mau coba gitu ya, bisa try it yourself. Nanti otomatis akan keluar sejenis online compiler dan itu bisa langsung diproses. Kita bisa coba di sini. Nah, ini ya. Kalau di run, dia akan jalannya seperti ini. Jadi keluar angkanya 8, 12, 15, 20, 33, dan 34. Kenapa seperti itu? Padahal inputnya kan nggak terurut ya. Karena di sini kita melakukan collections.sort. Lalu nilai yang akan di sorting. Itu tentang release di Java. Sekarang gimana kalau untuk list di Python? Oke, list di Python sebenarnya adalah array yang kita pelajari dua materi sebelumnya, gitu ya. Cuman kemarin kita menganggapnya sebagai array karena kita ingin menjelaskan tentang array yang statis. Dan sebenarnya list ini ukurannya dinamis. Jadi Python sebenarnya tidak punya array yang berukuran statis secara default. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kurang lebih seperti ini, gitu ya. Kemarin juga sudah dibahas di array, kurung siku buka, kurung siku tutup, nilainya apa, gitu kan. Nah, di sini, gitu ya, kita bisa mengambil itemnya pada posisi tertentu dengan menggunakan kurung siku. Jadi sebenarnya list ini mirip banget dengan array yang kita pelajari, ya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat banyak ya, banyak metode-metode dari list yang bisa kita pakai. Jadi kalau mau lihat di sini, gitu ya. Nah, ini ada metodenya dari append, gitu kan, menambahkan elemen di akhir dari listnya. Clear berarti menghapus semua elemen dari listnya. Copy berarti mengembalikan hasil salinannya, gitu kan. Count berarti menghitung jumlah elemennya. Extend ya, ini berarti menambahkan kumpulan elemen, gitu kan, di akhir. Lalu index, gitu kan, mengembalikan indeksnya. Jadi sekedar tahu aja kalau list dalam apa dalam Python itu sebenarnya indeksnya pun terkadang bisa kita ganti, tidak harus integer gitu ya. Walaupun memang nanti namanya berubah jadi yang namanya dictionary gitu ya. Terus berikutnya ada juga insert, ada juga pop, berarti kan membuang elemen gitu kan di posisi tertentu. Terus remove juga mirip gitu ya. Cuma kalau remove ini kita masukin nilai yang mau dibuangnya. Jadi misalkan mau buang Oscar maka argumennya adalah Oscar gitu ya. Sedangkan kalau pop ini berdasarkan posisinya ya, posisi ketiga, posisi kelima gitu ya. Terus juga reverse berarti mengganti urutan elemen dalam listnya gitu kan. Jadi yang tadinya A, B, C, D jadi D, C, B, A. Lalu sort itu berarti mengurutkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kalau penasaran nih cara pakainya gimana, bisa diklik sortnya gitu kan.
lalu nanti bisa coba try it yourself. Nah, perhatikan di sini gitu ya. Ketika di sorting, otomatis BMW akan di depan, lalu ada Ford dan ada Volvo. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.